Komando Pasukan Khusus dengan Sesanti Catur Kota Manwiran Raja Biwa. Salam berjumpa kembali di channel Faktual News 77. Daftar Jenderal Kopassus yang paling disegani oleh tentara-tentara luar, salah satunya adalah pahlawan nasional. Simak video ini hingga tuntas, hingga tidak gagal paham. Dikutip dari sindonews.com, Jenderal Kopassus telah menjadi salah satu posisi yang disegani dalam militer Indonesia. Namun dari semua prajurit yang pernah menduduki posisi tertinggi Kopassus, ada beberapa sosok terkemuka yang sangat tersohor. Komando Pasukan Khusus atau biasa disingkat dengan Kopassus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Komando ini juga kerap disebut sebagai pasukan elit milik Tentara Nasional Indonesia. Membuat prajurit yang tergabung dalam Kopassus adalah mereka yang punya pengalaman dan terlatih untuk bertempur. Tak heran jika petinggi satuan ini kerap disegani oleh semua orang. Urutan pertama yang paling disegani di Kopassus adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto telah bergabung sebagai prajurit Kopassus pada tahun 1976 hingga tahun 1985. Kala itu dirinya bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda. Pria kelahiran 17 Oktober tahun 1951 ini juga sempat mengisi posisi Komandan Grup 3 Sandi Yuda. Grup 3 Komando Pasukan Khusus dengan Sesanti. Salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Prabowo bertugas di komando hingga pada Desember tahun 1995. Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu operasi terkenal yang dijalankan oleh Prabowo saat itu adalah keberhasilan operasi pembebasan sandera untuk menyelamatkan penumpang Garuda DC-9 Mulia di Bangkok pada tahun 1981. Meski harus ada insiden penembakan Komandan Sat 81 oleh anak buahnya sendiri, operasi ini dianggap berhasil menyelamatkan nyawa para peneliti yang berkebangsaan Indonesia, Inggris, Belanda, dan juga Jerman. Adalah Jenderal TNI Purnawirawan Beni Murdani. Sebelum menjabat sebagai Pangkostrat, Beni Murdani sempat ditunjuk sebagai anggota RPKAD, nama pasukan sebelum menjadi Kopassus, yang kala itu ditugaskan untuk menegakkan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Murdani juga sempat ditugaskan sebagai pelatih pasukan terjun payung yang akan mengambil alih Irian Barat di tahun 1961. Lalu pada tahun 1964, Murdani dan batalion RPKAD dikirim ke Kalimantan untuk bertempur dalam perang gerilya melawan tentara Malaysia dan Inggris sebagai bagian dari Konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Pria yang lahir pada 2 Oktober pada tahun 1932 ini merupakan sosok prajurit yang misterius karena banyak kecimpung di dunia intelijen. Bahkan dirinya adalah penyandang julukan Bapak Intelijen Indonesia. Karir di militer yang cemerlang berhasil membuat Beni diangkat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 28 Maret tahun 1983 menggantikan Jenderal Muhammad Yusuf, Panglima para prajurit. Yang ketiga adalah Letnan Kolonel Purnawirawan Muhammad Ijon Janbi. Pria yang mempunyai nama asli Rondes Brandes Rocus Fischer merupakan salah satu sosok yang membentuk Kopassus pada masa kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, prajurit asal Belanda ini juga ditunjuk menjadi Komandan Jenderal Kopassus yang pertama. Sebelum bergabung dengan militer Indonesia, Ijon Janbi merupakan mantan anggota Korps Spesial Troepen KNL. Pengalaman John Janbi sebagai anggota pasukan komando pada Perang Dunia Kedua telah menarik perhatian Kolonel AE Quilirang untuk membantu merintis pasukan komando yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah Jenderal TNI Hor Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Tokoh militer Indonesia yang lahir pada 25 Juli tahun 1925 ini merupakan ayah dari Kristiani Heriawati, istri dari Presiden Bambang Yudhoyono. Sarwo Edi pernah menjabat sebagai Komandan RPKAD ketika Gerakan 30 September terjadi. Dari situlah sosok Sarwo Edi menjadi orang yang bertanggung jawab atas pemberantasan Gerakan 30 September PKI. Setelah sekian lama berkutat di RPKAD, Sarwo Edi akhirnya dipindah tugaskan untuk menjadi Panglima Komandan 2 Bukit Barisan pada tahun 1967. Sebelum pensiun dari dunia militer pada tahun 1974, Sarwo Edi sempat menjabat sebagai Gubernur Akabri pada tahun 1970 dan Pangdam 14 Cendrawasih di tahun 1968. Yang kelima adalah Brigjen Anumarta Slamet Riyadi. Jenderal Kopassus paling disegani yang terakhir ini adalah penerima tanda kehormatan secara Anumarta pada tahun 1961 dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November tahun 2007. Slamet Riyadi merupakan salah satu sosok pencetus terbentuknya Kopassus meski baru direalisasikan oleh Alex Kawilarang. Pada agresi militer Belanda, Slamet sempat memimpin pasukan Indonesia di beberapa daerah di Jawa Tengah, termasuk Ambarawa dan Semarang, dan pasukan penyisir di sepanjang Gunung Merapi dan Merbabu. Nah, itulah tadi deretan 5 Kopassus yang sangat disegani oleh dunia luar. Lalu bagaimana pendapat teman-teman dengan informasi yang kami berikan? Silakan beri komentar di kolom komentar di bawah ini. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Bravo untuk Kopassus, salam Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.